Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami dunia jaringan komputer secara mendalam. Ini bukan sekadar teori ya, tapi kita akan langsung praktik besar-besaran. Khusus untuk kalian anak kelas 11 TKJ atau siapapun yang ingin menguasai administrasi server dan jaringan. Siap, ayo kita mulai petualangan seru ini. Langkah pertama, kita akan taklukkan instalasi sistem operasi server. Ini adalah fondasi dari segalanya. Kalian bisa pilih, mau pakai Windows Server yang user-friendly, atau Linux Server yang powerful dan open source. Saya akan tunjukkan proses instalasinya dari nol. Langkah demi langkah, lengkap dengan tips dan trik, agar instalasi kalian berjalan mulus tanpa hambatan. Pastikan kalian perhatikan bagian partisi dan konfigurasi awal, ya? Karena ini krusial, setelah server kita berdiri kokoh, saatnya memberikan nyawa pada jaringan kita. 3 layanan inti yang wajib kalian kuasai adalah DHCP, DNS, dan web server. Pertama, kita akan konfigurasi DHCP server. Fungsinya apa? Supaya setiap perangkat di jaringan kita bisa dapat alamat IP secara otomatis. Nggak perlu lagi setting manual satu persatu. Capek kan? Kita akan setting IP pool, list time dan option lainnya, sampai semua klien terhubung dengan lancar. Selanjutnya, kita beralih ke DNS server, si buku telepon, internet. Dengan DNS, kita bisa mengakses website pakai nama domain seperti sekolah kita, school ID. Daripada harus menghafal deretan angka alamat IP yang rumit, kita akan belajar cara membuat forward dan reverse lookup zone. Menambahkan record A, CN, AIMA, dan MX. Ini adalah skill fundamental yang akan membuat jaringan kalian terlihat jauh lebih profesional. Tentu saja, sebuah server belum lengkap tanpa web server. Di sini, kita akan install dan konfigurasi Apish atau Nginx di Linux atau EIS di Windows Server. Kita akan coba hosting sebuah halaman web sederhana. Bayangkan, kalian bisa punya website sendiri yang berjalan di server hasil konfigurasi kalian. Keren banget kan? Ini adalah langkah pertama untuk menjadi seorang web administrator handal. Sekarang, kita masuk ke level yang lebih kompleks. Segmentasi jaringan menggunakan VLAN atau virtual LAN. Kenapa ini penting? Dengan VLAN, kita bisa memisahkan traffic jaringan, misalnya antara departemen guru, siswa, dan tamu. Meskipun mereka terhubung ke switch yang sama, ini sangat efektif untuk meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Kita akan praktik cara membuat VLAN, menetapkan port ke VLAN tertentu, dan memastikan semuanya terisolasi dengan benar. Tapi, bagaimana caranya agar perangkat di VLAN yang berbeda bisa saling berkomunikasi jika diperlukan? Jawabannya adalah routing. Kita akan konfigurasi routing interfeed LAN, atau yang sering disebut router on a stick. Kita akan manfaatkan router atau switch layer 3 untuk menjadi jembatan antar VLAN. Memahami konsep routing ini akan membuka wawasan kalian tentang bagaimana data bergerak di dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks. Di era digital ini, koneksi nirkabel atau Wi-Fi sudah menjadi kebutuhan pokok. Karena itu, kita juga akan praktik instalasi dan konfigurasi access point. Kita akan belajar cara setting SSID atau nama Wi-Fi, memilih channel yang tepat untuk menghindari interferensi, dan yang paling penting, keamanan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, kita akan melakukan simulasi implementasi firewall. Firewall ini bertindak sebagai satpam digital yang menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan kita. Kita akan belajar cara membuat aturan atau rule untuk memblokir akses ke situs tertentu, mengizinkan port untuk layanan spesifik, dan melindungi server kita dari serangan dasar. Ini adalah skill yang sangat dicari di dunia industri. Ilmu tanpa pengujian itu hampa. Setelah semua konfigurasi selesai, kita akan masuk ke tahap pengujian dan troubleshooting. Apa yang harus dilakukan? Kalau klien tidak dapat IP dari DHCP, kenapa domain kita tidak bisa diakses? Bagaimana cara mengecek koneksi antar VLAN? Kita akan gunakan tool-tool esensial seperti ping, traceroute, nslookup, dan ipconfig atau ifconfig untuk mendiagnosis masalah dan menemukan solusinya. Kemampuan troubleshooting inilah yang membedakan seorang amatir dengan seorang profesional. Nah, itu dia rangkaian praktik lengkap
yang akan kita lakukan. Dari instalasi server, konfigurasi layanan inti, manajemen VLAN, dan routing, hingga pengamanan jaringan. Ini adalah paket komplit untuk mengasah skill kalian sebagai calon administrator jaringan yang kompeten. Jangan hanya ditonton, ya, tapi langsung dicoba dan dipraktikkan. Kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah semangat kalian dalam belajar jaringan. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, bagikan ke teman TKJ kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi-materi keren. Selanjutnya, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, ngoprek!